Megawati kembali mencetak sejarah di V-League musim ini. Ratu Voli Indonesia itu menjadi satu-satunya pemain yang mampu mengumpulkan 10 poin di set kelima dalam satu pertandingan. Dengan total 15 poin yang diperlukan untuk menutup set tersebut, Mega berkontribusi lebih dari separuh poin kemenangan timnya. Tak heran jika ia kini disebut sebagai pahlawan utama keberhasilan tim Jungkwan Jang. Keberhasilan Mega ini semakin menjadi perbincangan hangat di Korea. Media setempat mulai menyoroti perbedaan gaji antara pemain asing dan pemain kuota Asia, termasuk Megawati. Meski tampil luar biasa dan konsisten, Mega masih menerima bayaran yang jauh lebih kecil dibandingkan pemain asing lainnya. KOFO Federasi Voli Korea mulai mendapat tekanan dari media lokal terkait ketimpangan ini. Jungkwan Jang sendiri semakin menunjukkan taringnya di liga. Mereka baru saja mengalahkan Hyundai Hillstatte dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang digelar di kandang lawan. Ini merupakan kemenangan kedua mereka secara beruntun atas Hyundai, sebuah pencapaian yang menunjukkan betapa kompetitifnya tim ini musim ini. Dalam pertandingan tersebut, Mega mencetak 38 poin, sementara rekannya, Fanny Bukilic, menyumbang 31 poin. Tak hanya serangan, Mega juga berkontribusi melalui servis dan blok yang solid. Performanya di set kelima benar-benar luar biasa, menyarankan 10 dari 15 poin kemenangan timnya. Kepala pelatih Jungkwan Jang bahkan memberikan pujian setinggi-tingginya, menyebut Mega sebagai pemain hebat yang memiliki tanggung jawab besar dan semangat juang tinggi. Namun di balik performa luar biasa Mega, muncul pertanyaan besar tentang sistem gaji di V-League. Saat ini pemain asing menerima sekitar $250.000 di tahun pertama dan $300.000 di tahun kedua atau lebih jika mereka memperbarui kontrak dengan tim lain. Sementara itu, pemain kuota Asia awalnya hanya menerima $100.000 untuk 2 tahun pertama, sebelum akhirnya dinaikkan menjadi $120.000 pada tahun pertama dan kedua berdasarkan keputusan Dewan pada Januari tahun lalu. Dengan sistem ini, pemain asing menerima hampir 2 kali lipat dibandingkan pemain kuota Asia. Megawati yang telah bermain 2 tahun di Korea hanya menerima gaji tahunan sebesar $150.000, jumlah yang bahkan tidak masuk dalam daftar 10 pemain domestik dengan gaji tertinggi. Padahal dari segi performa dan kontribusi, ia berada di level yang lebih tinggi dibandingkan banyak pemain asing lainnya. Media Korea menilai bahwa ini adalah ketidakadilan dalam sistem gaji KOFO. Dengan total 538 poin yang telah dikumpulkannya musim ini, Mega saat ini menempati posisi ketiga dalam daftar pencetak poin terbanyak. Jungkwan Jang sendiri berada di peringkat ketiga klasemen, hanya terpaut beberapa poin dari pemimpin liga. Dengan semangat juangnya, Mega bertekad membawa timnya menembus babak playoff dan meraih gelar juara. Akankah KOFO akhirnya mengakui kehebatan Mega dan menyesuaikan sistem gaji agar lebih adil? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Yang pasti Megawati bukan hanya pemain berbakat, tetapi juga wajah baru yang merepresentasikan masa depan Liga Voli Korea. Red Sparks sedang dalam performa luar biasa dengan 12 kemenangan beruntun. Rekor terpanjang masih dipegang Hyundai dengan 15 kemenangan. Artinya, Red Sparks hanya perlu 3 kemenangan lagi untuk menyamainya. Laga berikutnya melawan Pepper dan Pink Spiders akan menjadi penentu. Menurut kalian, apakah mereka bisa mempertahankan kemenangan? Hari ini, Pyo Seung-ju dinobatkan sebagai MVP setelah tampil impresif. Sebelumnya performanya kurang maksimal, tetapi kali ini dia berkontribusi besar, terutama di set kedua. Ketika Red Sparks hampir kehilangan momentum, 3 poin beruntun dari Pyo di poin krusial berhasil membangkitkan semangat tim. Selain itu, pertahanannya yang solid dan beberapa blocking kill membuktikan bahwa dia memang pantas menjadi MVP. Dari segi serangan, Red Sparks unggul dengan attack rate 48,5% dibanding Hyundai yang hanya 41,8%.
Secara total, Red Sparks mencetak 80 poin dari serangan, sementara Hyundai hanya 64 poin. Kontribusi terbesar datang dari Bukilic dan Megawati yang menyumbang total 69 poin, dengan Mega mencetak 38 poin dan Bukilic 31 poin. Dalam pertahanan, Red Sparks juga tampil lebih baik dengan 15 blocking kill dibanding Hyundai yang hanya 10. Jong Huyong melakukan 31 percobaan blocking dan berhasil mencetak 5 kill. Park Eng-jin mencetak 3 blocking kill dari 20 percobaan, sedangkan Pyo Seung-ju menyumbang 3 blocking kill dari 6 percobaan. Totalnya, Red Sparks sangat solid di lini pertahanan. Meski begitu, Red Sparks masih memiliki kelemahan, terutama dalam hal error. Mereka melakukan 28 error dibanding Hyundai yang hanya 10. Selain itu, jumlah service error juga lebih tinggi, mencapai 16 kali, sedangkan Hyundai hanya 3 kali. Ini menunjukkan bahwa Red Sparks perlu memperbaiki permainan agar lebih efisien. Dalam statistik dig, Hyundai mencatat 84 kali dig dibandingkan Red Sparks yang hanya 78 kali. Noran tampil gemilang dengan 26 dig sukses dari 29 percobaan, sementara Pyo Seung-ju berhasil melakukan 16 dig dari 21 percobaan. Dari segi receive, Red Sparks mencatat 33% receive efficiency, lebih tinggi dari Hyundai yang hanya 29%. Mega benar-benar bersinar di set keempat dan kelima. Ia mencetak 38 poin dengan attack rate 53,8%, termasuk 2 service AC dan 1 blocking kill. Bukilic mencetak 31 poin dengan attack rate 46,6%, 2 service AC, dan 2 blocking kill. Hampir saja ia mendapatkan triple crown jika menambah 1 blocking kill lagi. Dari middle blocker, Jong Huyong dan Park Eng-jin menyumbang 15 poin secara total. Jong mencetak 9 poin 5 blocking kill dan 4 quick attack, sedangkan Park mencetak 6 poin 3 blocking kill dan 3 quick attack. Sementara itu, Lee Da-yeon dari Hyundai tampil agresif dengan 14 poin. Dengan kemenangan ini, Red Sparks mendapatkan tambahan 2 poin mendekati Hyundai di klasemen. Hyundai memiliki 47 poin, sementara Red Sparks kini 43 poin. Selisihnya hanya 4 poin, jadi peluang untuk menyalip masih terbuka. Semoga Red Sparks bisa terus melaju. Mega yang kini mengoleksi 538 poin tetap berada di peringkat ketiga pencetak poin terbanyak. Menurut saya, Mega terlalu luar biasa untuk dikategorikan sebagai pemain kuota Asia. Dia benar-benar pemain yang luar biasa. Daejeon Red Sparks sukses mengalahkan Hyundai Hillstatter di laga keempat putaran keempat Korean V-League 2024-2025 di Suwon Gymnasium Rabu petang. Hillstatter adalah sang juara bertahan Liga Voli Korea Selatan. Red Sparks mengalahkan mereka melalui pertarungan full set 2-3. Megawati Hangestri DKK pun sukses mencatatkan 12 kemenangan beruntun dan ini adalah rekor baru untuk klub tersebut. Di awal set pertama, Red Sparks sedikit kesulitan mencetak poin karena sejumlah serangan mereka bisa dimentahkan Hillstatter. Namun setelah beberapa kali attack-nya gagal, 2 serve, Vanja Bukilic plus spike Megawati Hangestri membuat pasukan Kohe Jin berbalik unggul 4-5. Spike dari WePower Sri Thong kemudian membuat Hillstatter bisa menyamakan skor menjadi 9-9. Red Sparks kemudian tertinggal 14-11 setelah gagal membendung sejumlah serangan tuan rumah. Attack Megawati yang gagal membuat Hillstatter terus unggul 19-15. Spike dari Bukilic yang gagal membuat Red Sparks tertinggal 23-19. Pada akhirnya Hillstatter menang 25-21 di set pertama ini. Poin pamungkas lawan didapat setelah Spike Bukilic keluar lapangan.
Pada set kedua, Hyundai Hillstatter sempat unggul lebih dahulu, tapi kemudian blok dari Megawati Hangestri membuat Red Sparks bisa menyamakan skor menjadi 4-4. Spike dari Vanka Bukilic kemudian membuat sang tamu bisa unggul 7-8. Sang tuan rumah sempat bisa berbalik unggul, tapi spike dari Megawati membuat Red Sparks kembali unggul 11-12. Namun kemudian Hillstatter bisa kembali membalikan skor menjadi 17-14. Quick spike dari Jung Hao yang bisa diblok membuat Hyundai Hillstatter unggul 22-16. Dua attack yang gagal membuat tuan rumah meminta time out saat unggul 23-19. Setelah itu jalannya laga berbalik arah karena Red Sparks bisa mendapat 5 poin beruntun, 3 diantaranya dari spike dan blok Pyo Seung-ju dan skor berimbang jadi 24-24. Spike dari Bukilic membuat Hillstatter berbalik tertinggal 27-28. Red Sparks akhirnya bisa menang 27-29 setelah spike Moma Basoko bisa diblok Jung Hao Yang. Pada set ketiga, Hyundai Hillstatter tancap gas. Mereka langsung unggul 7-2 atas Red Sparks. Spike keras dari Megawati Hangestri membuat Red Sparks bisa memperkecil ketertinggalannya menjadi 10-8. Namun setelah itu mereka kesulitan membendung Hillstatter. Sang tuan rumah memperlebar keunggulannya menjadi 17-12. Namun setelah itu Red Sparks bisa memperkecil ketertinggalannya menjadi 19-16 setelah Jung Hao yang bisa mengeblok spike Moma Basoko. Red Sparks kemudian memperoleh 5 poin beruntun dan membuat skor berimbang 21-21 berkat servis Ace Yeom Hye-seon. Sayangnya mereka akhirnya kalah 25-23 setelah Moma bisa mencatatkan servis Ace. Di awal set keempat, duel berlangsung sengit. Hyundai Hillstatter tertinggal 3-5 dari Red Sparks. Red Sparks bisa terus unggul 6-10 berkat servis Ace dari Megawati Hangestri. Spike Vanja Bukilic, poin dari Yeom Hye-seon, dan blok Jung Hao yang membuat Hillstatter tertinggal 9-15. Quick dari Lee Da-heon yang bisa diblok Hao yang membuat Hillstatter tertinggal 17-10. Blok dari Pyo Seung-ju atas spike Moma Basoko membuat Red Sparks unggul 11-20. Spike dari Megawati yang cuma setengah meloncat membuat Red Sparks unggul 12-22. Yeom Hye-seon akhirnya membuat Hillstatter tumbang dengan skor 18-25 di set keempat ini. Di set kelima, Red Sparks ngegas. Spike dari Megawati Hangestri membuat Hyundai Hillstatter tertinggal 1-5. Servis Moma Basoko yang out membuat Hillstatter tertinggal 3-7. Spike dari WePower Slithong yang gagal dibendung Yeom Hye-seon membuat sang tuan rumah memperkecil ketertinggalannya menjadi 7-9. Hillstatter sempat mendekat 9-10. Tapi spike dari Megawati membuat perolehan poin timnya menjauh lagi menjadi 9-12. Servis Vanja Bukilic yang out membuat Hillstatter mendekat lagi menjadi 11-13. Spike dari Megawati akhirnya menutup set kelima dengan kemenangan 13-15 untuk Red Sparks. Megawati Hangestri kembali tampil apik di pertandingan ini. Ia mencatatkan 38 poin. Megawati pun menjadi top skor di kubu Red Sparks. Ia juga menjadi top skor untuk pertandingan ini. Rekan setim Megawati yakni Vanja Bukilic juga tampil apik. Ia mengemas 31 poin. Sementara itu bintang Hyundai Hillstatter yakni Moma Basoko tak tampil terlalu garang. Kali ini ia hanya mencatatkan 29 poin saja bagi timnya. Red Spark kembali melanjutkan tren positif mereka dalam lanjutan V-League. Setelah kemarin mampu mengalahkan IBK Altos, kini tim asal Daejeon tersebut kembali meraih kemenangan atas Hipes. Kemenangan ini membuat skuad asuhan Ko Hae-jin semakin kokoh di posisi ketiga klasemen. Kini mereka berpeluang besar untuk lolos ke babak playoff, babak yang menentukan apakah mereka bisa menjadi juara atau tidak.
Dalam pertandingan tadi, Bukilic dan Megawati tampil seperti biasanya menjadi tumpuan utama untuk mencetak poin. Bahkan dalam sebuah momen, Bukilic harus memberikan hadiah kepada temannya sendiri. Lantas hadiah seperti apa yang dimaksud? Berikut jawabannya. Musim ini dapat dikatakan sebagai musim terbaik Red Spark. Meski belum berada di posisi puncak, mereka terus melanjutkan rekor yang selama ini sudah mereka ciptakan, yakni meraih 11 kemenangan beruntun di ajang V-League. Sebuah rekor yang tentunya sangat sulit dicapai karena membutuhkan kerja sama tim serta konsistensi yang luar biasa. Sejauh ini, Red Spark nyatanya mampu melakukannya meski di beberapa momen para pemain sempat mengalami tekanan mental seperti yang terjadi dalam pertandingan melawan IBK. Dalam laga tersebut, Red Spark memang meraih kemenangan, tetapi para pemain justru terlihat sedih di lapangan. Kini kemenangan ke-11 beruntun berhasil didapatkan Red Spark dalam pertandingan melawan Hipes. Kemenangan tersebut diraih dengan relatif mudah, yakni dengan skor 3-0. Hal ini membuat Ko He-jin merasa tenang karena dirinya tak perlu lagi menunjukkan kemarahannya seperti sebelumnya. Pelatih asal Korea itu tampaknya puas dengan performa yang ditunjukkan oleh Yoon Hye-seon dan kawan-kawan. Senjata ganda Red Spark kembali meledak seperti yang ditulis dalam artikel Naver Sports. Meski terkesan berlebihan, nyatanya Bukilic dan Megawati memang tampil gemilang dalam pertandingan melawan Hipes. Untuk Megawati, ia berhasil mencetak 19 poin, jumlah terbanyak dibandingkan pemain lain di lapangan, sementara Bukilic hanya terpaut 1 poin, yakni 18 poin. Duet Megawati dan Bukilic inilah yang menjadi salah satu faktor utama mengapa Red Spark berhasil mengalahkan Hipes dengan skor 3-0. Di pertandingan melawan Hipes, ada satu momen yang menarik perhatian. Momen tersebut terjadi ketika Bukilic secara tidak sengaja melakukan Haadshot kepada Tanacha, pemain asal Thailand. Tanacha terlihat kesakitan dan terjatuh di lapangan. Namun setelah bangkit, ia justru tersenyum, begitu pula dengan Bukilic yang menunjukkan gestur permintaan maaf. Pemain asal Serbia itu bahkan ikut tersenyum melihat Tanacha terkena pukulannya. Wajar jika keduanya tersenyum karena Bukilic dan Tanacha adalah sahabat dekat yang pernah satu tim di Hipes musim lalu. Red Spark kini menjadi ancaman serius bagi Hyundai Hillstatte dan Pink Spiders. Rekor kemenangan beruntun mereka mendapatkan perhatian dari Kang Sang-hyung, pelatih Hyundai. Secara jujur, pelatih asal Korea itu mengakui bahwa dirinya lebih mengkhawatirkan Red Spark dibandingkan dengan tim-tim lain. Momentum mereka sangat kuat. Saya lebih khawatir. Saya harap bisa mengejar mereka lagi, tetapi untuk saat ini saya akan fokus pada setiap pertandingan, ungkap Kang Sang-hyung kepada Naver Sports. Sementara itu, setelah pertandingan selesai, Ko He-jin mengaku puas dengan permainan anak asuhnya. Menurutnya, kemenangan ini tercipta berkat kerjasama tim yang baik. Para pemain melakukannya dengan sangat baik. Ini adalah kemenangan yang diciptakan oleh tim, kata Ko He-jin dikutip dari sumber yang sama. Dengan kemenangan atas Hipes, Red Spark semakin nyaman di posisi ketiga. Mereka unggul 8 poin dari IBK yang berada di posisi keempat. Seperti yang dikatakan pelatih Hyundai sebelumnya, jika tren kemenangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Red Spark akan menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar juara. Kebetulan, setelah ini mereka akan menghadapi Hyundai Hillstatte dalam pertandingan yang dipastikan akan berlangsung seru. Laga tersebut sekaligus menjadi misi Red Spark untuk menipiskan jarak dan memperpanjang rekor kemenangan mereka. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks berhasil meraih kemenangan lagi dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025. Red Sparks menuntaskan pertandingan Liga Voli Korea 2024-2025 dengan apik melawan Gimcheon Korea Express Y Hipes.
Tampil di Daejeon Chungu Gymnasium, Sabtu 18 Januari 2000, 25 Red Sparks menang 3 set langsung dengan skor 3-0, 25-22, 25-22, 25-20. Ini menjadi raihan 3 poin sempurna Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega setelah di 2 laga terakhir harus berjibaku hingga 5 set. Blocking yang ciamik dari Kim Se-bin membuat Hipes membuka angka lebih dulu untuk mengguli Red Sparks pada set pertama. Red Sparks langsung merebut momentum melalui 2 poin beruntun yang digelontorkan oleh Vanja Bukilic. Dimotori oleh Megawati Hangestri Pertiwi, tim berjuluk Red Force itu semakin nyaman mendulang poin demi poin dan menjauh dari Hipes. Memasuki masa-masa krusial, Hipes mulai bangkit dengan permainan yang lebih menggigit dari Tanacha Sooksot sebelum akhirnya menyamakan kedudukan. Set pertama berakhir untuk kemenangan Red Sparks 25-22 setelah sang kapten Yeom Hye Seon membukukan servis Aceh. Menginjak set kedua, Red Sparks langsung meraih poin tatkala cross spike dari Bukilic yang keras gagal dibendung lawan. Keunggulan hingga 3 angka dibukukan tim besutan Ko He-jin tersebut setelah pemain Hipes gagal membendung pukulan Megawati dengan sempurna. Tanacha menghadirkan asa bagi Hipes untuk mendapatkan 1 poin, tapi tak lama berselang Kim Se-bin membuat Red Sparks menjauh dengan kesalahannya. Service error sempat dilakukan Megawati, Hipes kini mendekati Red Sparks dengan skor 4-8. Tak berselang lama, Yeom juga melakukan kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh Megawati. Meski sebelumnya melakukan kesalahan yang merugikan Red Sparks, gebukan-gebukan dari pemain asal Jember, Jawa Timur itu masih sulit dibendung. Red Sparks mampu menjaga momentum keunggulan mereka melalui serangan dari Megawati, Bukilic, dan Pyo Seungju. Akan tetapi mereka tersendat setelah mendapatkan set point, Hipes berhasil menahannya hingga 3 kali. Set kedua berakhir untuk kemenangan Red Sparks 25-22 setelah serangan Pyo Seungju gagal diblok dengan sempurna.